Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Berikut ini anggota-anggota dari kelompok 4. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Perwujudan Pancasila telah dilakukan sejak 1. Masa awal kemerdekaan, 2. Orde Lama, 3. Orde Baru, dan keempat masa reformasi sampai sekarang. Yang pertama, pada awal kemerdekaan, Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945. Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia, bangsa Indonesia sepakat pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Namun, sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya Dekret Presiden, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Setelah dilaksanakan Dekret Presiden, sistem demokrasi liberal ditinggalkan, tetapi puncaknya adalah pada saat pemberontakan G30 SPKI yang mengakibatkan Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto. Pada masa Presiden Soeharto, ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Akan tetapi, Soeharto dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan Undang-Undang 1945. Tahun 1998, muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Namun, sampai saat ini reformasi belum membawa angin segar bagi diamalkannya Pancasila. 2004 sampai sekarang, berkembang gerakan para akademisi dan pemerhati serta pecinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres. Hal tersebut ditunjukkan untuk mengembalikan eksistensi Pancasila. Tantangan terhadap pendidikan Pancasila. Abdul Ghani mengatakan bahwa Pancasila adalah leitmotif dan leitstar. Agar Pancasila menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi generasi penerus, maka nilai-nilai Pancasila harus didirikan kepada para pemuda. Menurut pidato Presiden RI B.J. Habibie menyatakan bahwa Pancasila seolah hilang dari kolektif bangsa. Menurut beliau, Pancasila adalah dasar negara yang akan menjadi pilar penyangga pembangunan arsitektural yang bernama Indonesia. Sepanjang Indonesia masih ada, Pancasila akan menyertai perjalanannya. Berikut adalah tantangan Pancasila pada masa sekarang. Halo, saya Ana. Saya akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila secara legal formal telah diterima dan ditetapkan menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Kebijakan umum dan politik hukum menurut Mahfud MD harus tetap menjaga integrasi, harus didasarkan pada upaya membangun demokrasi dan demokrasi, harus didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Pancasila sebagai dasar negara menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Rumusan Pancasila secara imperatif harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara memiliki dua pendekatan. Yang pertama,
pendekatan institusional, membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, pendekatan human resources yang terletak pada dua aspek. Pertama, orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan dan tahap implementasi. Hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan RI. Pancasila dicetuskan pertama kali oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI pertama. Berawal dari dicetuskannya Pancasila oleh Insinyur Soekarno, membuat rakyat Indonesia bersatu dengan satu dasar dan satu pikiran, yaitu Pancasila. Dan pada akhirnya bangsa Indonesia menyatakan proklamasinya pada 17 Agustus 1945 dan telah menjadi negara yang merdeka sesuai dengan cita-cita Pancasila. Nilai-nilai dalam Pancasila mendasari, menjiwai, menyemangati, menuntun bangsa ketika bangsa Indonesia membangun bangsa untuk mencapai tujuan nasional. Jadi Pancasila di sini sebagai penuntun bangsa Indonesia dalam membangun bangsa. Hal ini telah tertuang pada pembukaan UUD 1945. Pada dasarnya, proklamasi bukan merupakan tujuan, tetapi sebagai prasyarat untuk mencapai tujuan, yaitu sebagai sumber hukum formal saat melakukan revolusi hukum dari hukum kolonial menuju hukum nasional, revolusi tata negara kolonial menuju tata negara nasional. Maka proklamasi memiliki makna sebagai pernyataan bangsa Indonesia, baik diri sendiri maupun kepada dunia luar, bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Oleh karena itu, makna proklamasi harus diberi dasar hukum dengan merincinya dalam pembukaan UUD 1945, yaitu dengan memberikan penjelasan, penegakan, dan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi seperti yang telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Dengan begitu, hubungan Pancasila dengan proklamasi adalah Pancasila sebagai tonggak dasar dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan Pancasila sebagai penjelasan dari dilaksanakannya proklamasi sebagai penegasan atas peristiwa proklamasi, serta sebagai penanggung jawab atas terjadinya peristiwa proklamasi. Hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945. Sebelumnya, teman-teman masih ingat kan pembukaan UUD 1945 alinea keempat? Alinea keempat merupakan inti dari pembukaan UUD itu sendiri. Sedangkan pada alinea keempat disebutkan Pancasila di dalamnya, sehingga Pancasila merupakan inti dari pembukaan UUD 45. Pembukaan UUD NKRI 1945 mengandung pokok pikiran yang termasuk suasana kebatinan, cita-cita dan hukum, dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah yang dijabarkan ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal UUD NKRI 1945. Hubungan secara formal. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 45 pada alinea keempat. Pancasila sebagai inti pembukaan UUD 45 sehingga mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, dan tidak dapat diubah dan terletak pada kelangsungan hidup Indonesia. Sedangkan hubungan secara material, berdasarkan sejarah, BPUPKI membentuk Pancasila terlebih dahulu sebelum membentuk pembukaan UUD 1945. UUD 45 merupakan hukum tertinggi di Indonesia, sehingga Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Terkait dengan penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, mari kita simak bunyi penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 berikut ini. Pokok-pokok pemikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pemikiran ini mewujudkan cita-cita hukum atau reside maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Pola pemikiran dalam pokok-pokok pikiran penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan penjelmaan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan praksis bernegara, diperlukan nilai-nilai instrumental yang berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan nilai dasar. Adapun nilai instrumental dari Pancasila sebagai nilai dasar adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai Pancasila antara nilai satu dengan nilai sila lainnya tidak terpisah-pisah, melainkan merupakan suatu kesatuan yang utuh dan harmonis. Berikut ini beberapa contoh penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Nilai sila 1 terdapat di dalam pasal 28E ayat 1, pasal 29 dan pasal lainnya. Nilai sila 2 terdapat di dalam pasal 1 ayat 3, pasal 26 ayat 1 dan 2, pasal 27 ayat 1, dan pasal lainnya. Nilai sila 3 terdapat di dalam pasal 25A, pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1, dan pasal lainnya. Nilai sila 4 terdapat di dalam pasal 1 ayat 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal lainnya. Nilai sila 5 terdapat di dalam pasal 23, pasal 28H, pasal 31, dan pasal lainnya. Halo, saya Ega. Saya akan menjelaskan implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Apa itu implementasi? Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan. Implementasi juga bisa diartikan sebagai tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Pancasila memiliki serangkaian nilai yang harus diimplementasikan dalam pembuatan kebijakan negara. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Implementasi nilai Pancasila dalam 4 bidang. Yang pertama, implementasi nilai Pancasila dalam bidang politik, tercantum dalam pasal 26, 27 ayat 1 dan pasal 28 yang merupakan pancaran dari sila keempat dan sila kedua Pancasila. Pembuatan kebijakan negara yang bertujuan untuk mengembangkan kehidupan politik di Indonesia, terutama pada masa reformasi ini, harus berdasarkan pada nilai-nilai sebagaimana tertuang dalam Pancasila, sehingga kegiatan politik yang tidak berpihak pada rakyat harusnya dapat dihilangkan. Yang kedua, ada implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi, tercantum pada pasal 34, pasal 27 ayat 2, dan pasal 33 yang merupakan pancaran dari sila keempat dan sila kelima Pancasila. Kebijakan negara yang dibuat dalam bidang ekonomi harus sesuai dengan nilai Pancasila, di mana lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang berdasarkan pada tujuan bersama demi mencapai kesejahteraan rakyat secara luas. Yang ketiga, implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya, tercantum pada pasal 29, pasal 31, dan pasal 32 yang merupakan pancaran dari sila kedua Pancasila. Perkembangan sosial budaya pada masa reformasi sekarang ini sangatlah cepat. Untuk mengimbanginya, perlu dibentuk suatu perundang-undangan yang mengangkat nilai etika Pancasila yang bersifat humanistik, yaitu nilai Pancasila yang diimplementasikan harus mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial. Yang keempat, implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan, terdapat pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30, yang merupakan pancaran dari kelima sila Pancasila. Indonesia pada hakikatnya merupakan negara hukum. Untuk menjaga keamanan dan tegaknya keadilan, maka diperlukan suatu perundang-undangan negara yang baik. Peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk untuk mengatur ketertiban warga dan melindungi hak-hak warga negara. Peraturan yang dibuat seharusnya didasari oleh nilai Pancasila sebagai dasar negara yang pada hakikatnya mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.